Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mengenai garis saling sejajar dan tegak lurus. Nah, ini di gambar pertama ada garis G dan garis H yang saling tegak lurus. Apabila garis G dan garis H saling tegak lurus, maka gradien garis G dikali dengan gradien garis H maka sama dengan negatif 1. Kemudian pada gambar kedua ini ada garis G dan garis H. Apabila garis G dan garis H saling sejajar, maka gradien garis G sama dengan gradien garis H. Berikut merupakan definisi trajektori ortogonal, yaitu himpunan kurva yang memotong tegak lurus terhadap himpunan kurva yang telah diketahui. Adapun di sini ada dua garis yang tegak lurus, di sini ada garis Y dan garis X. Dan juga diketahui ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Dan juga Y sama dengan setengah X kuadrat. Y sama dengan setengah X kuadrat. Dan juga diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat. Maka dari himpunan kurva ini bisa kita tulis atau kita simpulkan bahwa Y sama dengan AX kuadrat, di mana A itu merupakan konstanta sebarang. Dengan catatan, dari himpunan kurva ini, maka bisa disimpulkan bahwa semakin besar konstanta, maka semakin mendekati pula sumbu Y. Semakin besar konstanta, maka semakin mendekati sumbu Y. Mendekati sumbu Y. Adapun syarat tegak lurus adalah hasil kali gradien harus sama dengan negatif 1. Dalam trajektori ortogonal di sini hasil kali gradien sama dengan negatif 1, maka di sini dy dx ini merupakan gradien kurva yang diketahui dikali dengan negatif dx dy. Ini merupakan gradien trajektori ortogonal yang jika dikalikan maka hasilnya sama dengan negatif 1.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Cici yang sebelumnya membahas tentang definisi trayektori ortogonal. Dan selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang langkah-langkah mencari trayektori ortogonal. Nah, langkah yang pertama yaitu membentuk PD atau persamaan diferensial dari himpunan kurva yang diketahui. Membentuk PD di sini artinya menurunkan sebanyak konstanta sebarang. Jadi nanti diketahui suatu persamaan dan terdapat konstanta sebarang yang nantinya persamaan tersebut kita turunkan terlebih dahulu. Yang kedua, mengganti dy dx dengan negatif dx dy atau mengganti y aksen dengan negatif 1 per y aksen. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari definisi yang awal bahwa himpunan kurva yang memotong tegak lurus terhadap himpunan kurva yang diketahui disebut dengan ortogonal. Oleh karena itu, maka gradien himpunan kurva yang diketahui atau kita misalkan dy dx dikalikan dengan negatif dx dy atau kita sebut dengan gradien trayektori ortogonal itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan diferensial pada langkah yang kedua. Jadi pada langkah yang ketiga ini, kita sudah mengetahui bahwa apakah persamaan diferensial itu termasuk persamaan diferensial terpisah, homogen, atau tidak homogen, atau juga bisa eksak, dan linier atau Bernoulli. Jadi, di langkah yang ketiga ini, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah kita ketahui jenisnya apa. Lalu dengan langkah yang keempat, yaitu langkah yang terakhir, maka diketahuilah persamaan trayektori ortogonal yang merupakan penyelesaian pada langkah yang ketiga ini, yaitu kita menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah kita ketahui jenisnya tersebut. Baik, itu saja teman-teman. Selanjutnya penjelasan yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hilda. Selanjutnya diberikan definisi jika diketahui keluarga kurva pada bidang XY yang dinyatakan oleh persamaan f x, y, k sama dengan 0 dengan k adalah konstanta variabel. Kurva yang memotong tegak lurus kurva-kurva tersebut dinamakan trayektori ortogonal dari kurva f. Nah, contoh. Jadi diberikan keluarga kurva y sama dengan gradien x dan y kuadrat plus x kuadrat sama dengan k kuadrat yang disajikan pada suatu sistem koordinat kartesius. Ini koordinat kartesiusnya, di mana si y sama dengan gradien x ini adalah garis serta y kuadrat plus x kuadrat sama dengan k kuadrat ini adalah keluarga lingkaran. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, terlihat kan di gambar ini bahwa grafik fungsi garis ini berpotongan dengan si kurva lingkaran ya. Nih. Kurva lingkaran dan grafik ini dan grafik garis berpotongan saling tegak lurus atau ortogonal. Karena itu kedua kurva dinyatakan ortogonal di titik potongnya. Dengan kata lain, garis y sama dengan gradien x ini adalah trayektori ortogonal dari kedua lingkaran dari keluarga lingkaran tersebut. Sebaliknya dapat dikatakan juga bahwa setiap lingkaran merupakan trayektori ortogonal dari garis y sama dengan gradien x. Selanjutnya, untuk menentukan trayektori ortogonal untuk keluarga kurva f, x, y, k sama dengan 0, terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu
menurunkan persamaan garis atau kurva sehingga didapatkan persamaan diferensial orde pertama untuk keluarga kurva, yaitu f aksen x, y, k sama dengan 0. Langkah kedua, mensubstitusikan k sama dengan f x, y pada ini untuk memperoleh persamaan diferensial implisit bagi f x, y sama dengan 0, yaitu berbentuk dy per dx sama dengan f x, y. Untuk langkah ketiga, membuat persamaan diferensial yang berkaitan untuk keluarga ortogonal menjadi berbentuk dy per dx sama dengan negatif 1 per f x, y. Nah, untuk langkah terakhir atau langkah keempat yaitu menyelesaikan persamaan diferensial baru. Nah, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan keluarga trayektori ortogonal itu atau si persamaan diferensial itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simak pada latihan soal beserta pembahasannya berikut ini. Berikut ini merupakan contoh soal nomor 1. Y sama dengan AX, di mana A merupakan konstanta sebarang. Adapun penyelesaian trayektori ortogonal ini ada 3 tahap. Yang pertama itu membentuk persamaan diferensial, yang kedua mengganti dx menjadi negatif dx dy, dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan diferensial. Dan kita sekarang harus menyelesaikan tahap pertama dulu, yaitu dengan membentuk PD. Membentuk PD ini kita harus menghilangkan A atau menghilangkan konstanta sebarang. Y sama dengan AX, ini merupakan persamaan pertama. Untuk menghilangkan A, kita dapat menurunkan persamaan satu ini. Y berarti dy dx dan AX berarti A. Ini bisa jadi persamaan kedua. Terus kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan pertama. Berarti Y sama dengan, karena di sini A adalah dy dx, berarti dy dx dikali x. Kita pindah ruas ke kiri. Dy dx dikali x sama dengan y. Lanjut ke tahap kedua, yaitu dengan mengganti dy dx menjadi negatif dx dy. Dy dx ini kita ganti dengan negatif dx, dx dy dikali x sama dengan y. Setelah itu kita bisa tulis negatif x dx per dy sama dengan y. Setelah itu kita kali silang. Negatif x dx sama dengan y dy. Lalu kita pindah ruas. Negatif x dx dikurangi y dy sama dengan 0. Agar ini tidak menjadi negatif, maka kita bisa kalikan dengan negatif.
negatif kali negatif, positif X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Dari sini kita lanjut pada tahap 3, yaitu tahap terakhir. Ini merupakan penyelesaian persamaan diferensial. X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Ini merupakan PD terpisah. Karena apa? X dengan dx terkumpul dan Y dengan dy terkumpul. Jadi X dengan Y ini terpisah. Lalu kita harus mengintegralkan persamaan berikut. X dx ditambah integral Y dy sama dengan C. Integral dari X dx yaitu setengah X kuadrat ditambah integral dari Y dy setengah Y kuadrat sama dengan C. Dan ini kita bisa kali dengan 2. Agar setengahnya ini hilang, maka ini tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C. Nah, persamaan ini merupakan persamaan berupa lingkaran. Karena apa? X kuadrat dan Y kuadrat sama atau memiliki koefisien yang sama. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Diberikan Y sama dengan AX kuadrat, di mana si A ini adalah konstanta sebarang. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama yaitu membentuk persamaan diferensial dengan cara menurunkan persamaan ini, sehingga diperoleh Y aksen sama dengan 2AX. Nah, untuk persamaan pertama ini, lalu untuk turunannya kita jadikan persamaan kedua. Nah, untuk menghilangkan si A ini, kita bagi persamaan 1 dan 2, sehingga dia menjadi Y per Y aksen sama dengan AX kuadrat per 2AX. A-nya kita bagi A habis, X kuadrat bagi X, sehingga menjadi Y per Y aksen sama dengan X per 2. Lalu kita kalikan silang, sehingga 2Y sama dengan Y aksen X. Lalu saya pindah ruas, Y aksen X sama dengan 2Y, dan Y aksen ini menjadi dy per dx dikali X sama dengan 2Y. Nah, setelah seperti ini, diperoleh ini, kita mensubstitusikan negatif dx per dy ke dalam dy per dx, sehingga dia menjadi negatif dx per dy dikali x sama dengan 2y. Lalu kita kalikan silang, sehingga menjadi negatif x dx sama dengan 2y dy. Nah, setelah diperoleh seperti ini, langkah ketiganya kita menyelesaikan persamaan diferensial pada langkah kedua. Nah, sekarang ini kita pindah ruas, sehingga dia menjadi x dx plus 2y dy sama dengan 0. Lalu kita integralkan, sehingga dia menjadi integral x dx plus integral 2y dy sama dengan
C. Nah, seperti ini. Setelah kita integralkan, diperoleh 1/2 x kuadrat plus y kuadrat plus C1 sama dengan C. Nah, kita anggap C1 ini sama C ini sama-sama 0, sehingga ini kita pindah ruas ke sini sehingga nilainya tetap C. Menjadi setengah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan C. Nah, karena ini pecahan, maka kita kalikan dengan angka 2 sehingga dia menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan C. Nah, hasil ini berupa elips dengan koefisien x kuadrat dan y kuadrat berbeda, tetapi dia sama-sama positif nilainya sehingga tadi membentuk elips tadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal yang nomor 3. Untuk soalnya yaitu Y sama dengan X min 1 plus AE pangkat negatif X, dengan A adalah konstanta sebarang. Untuk jawabannya yaitu Y aksen sama dengan 1 min AE pangkat negatif X. Y sama dengan X min 1 plus 1 min Y aksen. Jadi ini untuk dirubah ke bentuk bilinier, langsung dihitung, yaitu Y sama dengan X min Y aksen. Lalu Y sama dengan X min 1/Y aksen, dan Y sama dengan X plus DX per DY. Jadi bentuk akhirnya yaitu DX per DY plus 1 kali X sama dengan Y. Ini bentuk biliniernya. Untuk langkah selanjutnya yaitu X kali X kali pangkat integral 1 dy sama dengan integral pangkat integral 1 dy dikali y dikali dy. Lalu X kali pangkat y sama dengan integral pangkat y kali y dy. Untuk pemisalannya yaitu U sama dengan Y menjadi DU sama dengan DY. Untuk DV sama dengan pangkat Y dy menjadi V sama dengan integral pangkat Y dy. Lalu dihitung yaitu V sama dengan pangkat Y. X kali pangkat Y sama dengan Y kali pangkat Y dikurangi integral pangkat Y dy. X kali pangkat Y sama dengan Y kali pangkat Y dikurangi pangkat Y plus C. Untuk bentuk akhirnya yaitu X kali pangkat Y dikurangi Y kali pangkat Y plus pangkat Y sama dengan C. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 4. Soalnya X pangkat 2 min Y pangkat 2 sama dengan AX. A konstanta sebarang. 2X min 2Y Y aksen sama dengan A. Kemudian X pangkat 2 min Y pangkat 2 per 2X min 2Y Y aksen sama dengan AX per A. Nah, di sini A-nya kita coret. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 min 2X Y aksen sama dengan X pangkat 2 min Y pangkat 2. Kemudian ini dipindah ruas, 2X pangkat 2 min X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Terus min Y pangkat 2 nya dipindah ruas ke kiri jadi plus
Y pangkat 2 min 2X Y aksen sama dengan 0. Nah, ini Y aksennya diganti menjadi min 1 per Y aksen. Saya tulis X pangkat 2 Y pangkat 2 min 2X Y kurung min 1 per Y aksen sama dengan 0. Nah, kalau Y aksen kan DY DX, jadi kalau min 1 per Y aksen jadi DX per DY. Jadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 2XY DX per DY sama dengan 0. Ini saya kali DY. Maka 2XY DX plus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 DY sama dengan 0. Nah, 2X ini adalah M. Ini kan PD eksak homogen. Jadi 2X ini M, terus X pangkat 2, Y pangkat 2 ini N. Maka saya tulis dm per dy sama dengan 2x dn per dx sama dengan 2x. Ini PD eksak. Nah, syarat kalau eksak kan kalau eksak df per dx sama dengan m. Kemudian df per dy sama dengan n. Jadi df per dx sama dengan 2xy, ini ya, m, maka 2xy, maka df sama dengan 2xy dx, f 2x integral x dx, maka f 2y dikali setengah x pangkat 2 plus c kali y. F sama dengan x pangkat 2 y plus c kali y. Nah, hasil dari F kemudian diturunkan hanya yang y. Jadi df per dy sama dengan x pangkat 2 plus c aksen kali y. Kemudian df per dy ini sama dengan n nya x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. X pangkat 2 plus c aksen y sama dengan x pangkat 2 plus y pangkat 2. Nah, kemudian x pangkat 2 dipindah ruas ke kanan, jadi c aksen kali y sama dengan x pangkat 2 min x pangkat 2 plus y pangkat 2. Jadi c aksen y
sama dengan X sama dengan Y pangkat 2. Ini kan X pangkat 2 kurangi X pangkat 2, jadi kan tinggal Y pangkat 2. Kemudian C kali Y sama dengan integral Y pangkat 2 dy sama dengan 1/3 Y pangkat 3 plus C. Maka F sama dengan X pangkat 2 Y ini ditambah 1/3 Y pangkat 3 plus C. Maka penyelesaian F X, Y sama dengan C adalah X pangkat 2Y plus 1/3 Y pangkat 3 plus C sama dengan C. Nah, ini C nya dipindah ruas ke kanan, jadi X pangkat 2Y plus 1/3 Y pangkat 3 sama dengan C. Kemudian dikali 3, maka 3X pangkat 2 Y plus Y pangkat 3 sama dengan C. Jadi hasilnya adalah 3X pangkat 2Y plus Y pangkat 3 sama dengan C. Baik, kita lanjutkan dengan latihan soal selanjutnya, yaitu carilah trayektori ortogonal dari himpunan kurva berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2AY, dengan A adalah konstanta sebarang. Nah, sudah diperhatikan soalnya, maka coba kita jawab di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa langkah yang pertama adalah membentuk PD dari himpunan kurva yang diketahui dengan cara menurunkan sebanyak konstanta sebarang. Jadi, kita tuliskan lagi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2AY, persamaan awal. Kita turunkan X kuadrat menjadi 2X ditambah Y kuadrat menjadi 2Y, Y aksen sama dengan 2AY, kita turunkan menjadi 2A, Y aksen. Di sini sama-sama memiliki koefisien 2. Maka kita kalikan dengan 1/2. Maka kita dapatkan hasil yaitu X ditambah Y, Y aksen sama dengan A, Y aksen. Karena di sini masih memiliki konstanta sebarang, coba kita bagi persamaan tersebut dengan persamaan yang awal, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A, Y aksen per 2AY. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa ini sama-sama memiliki konstanta sebarang yang bisa kita hilangkan. Selanjutnya, yaitu mengkalikan silang. Di sini ada 2Y, kita kalikan dengan X ditambah Y, Y aksen, ini sama dengan Y aksen, kita kalikan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya sampai di sini kita kalikan satu persatu. Maka hasilnya adalah 2XY ditambah 2Y kuadrat Y aksen, karena 2Y dikalikan Y aksen, hasilnya 2Y kuadrat Y aksen, sama dengan X kuadrat dikalikan Y aksen, ditambahkan dengan Y kuadrat dikali Y aksen. Nah, sampai di sini kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengganti dy per dx dengan min dx per dy, atau menggantinya y aksen dengan min 1 per y aksen. Nah, caranya bagaimana? 2xy
Di sini kita memiliki y aksen, maka bisa kita ganti dengan min dx per dy atau min 1 per y aksen ditambah 2y kuadrat, lalu kita kalikan dengan min dx per dy sama dengan x kuadrat, kita ganti y aksennya dengan min dx per dy ditambah dengan y kuadrat dikali dengan min dx per dy. Nah, kita ketahui bahwa penyebutnya adalah dy. Coba kita kalikan dengan dy. Maka kita dapat 2xy, kita kalikan dengan dy, hasilnya 2xy dy. Ditambah dengan ini menjadi negatif 2y kuadrat dx sama dengan, ini kita kali, x kuadrat min x kuadrat dx, lalu kita tambah dengan ini dikali, maka hasilnya negatif y kuadrat dx. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita kelompokkan yang memiliki dy, kita kelompokkan dengan dy. Dx kita kelompokkan dengan yang memiliki dx juga. Maka kita dapat di sini negatif 2y kuadrat, nih, ditambah x kuadrat, kita pindah ruas. Yang selanjutnya adalah kita tambah dengan y kuadrat, dengan dx. Selanjutnya, sama dengan berapa? 2xy dy, min 2xy dy. Nah, sudah sampai di sini. Kita pindah ruas agar terletak pada ruas kiri semua, yaitu hasilnya min 2y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat dx sama dengan, ditambah dengan 2xy dy sama dengan 0. Nah, di sini memiliki variabel yang sama, yaitu y pangkat 2. Maka min 2y kuadrat ditambah y kuadrat hasilnya adalah min y kuadrat. Maka x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa kita sudah sampai pada langkah yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial pada langkah yang kedua. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, ini merupakan persamaan diferensial jenis apa, untuk mempermudah penyelesaian di langkah yang ketiga dan keempat. Ini merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, atau juga bisa termasuk persamaan diferensial eksak, juga tidak terpisah. Tapi di sini sudah jelas bahwa ini termasuk persamaan diferensial homogen. Karena apa? Karena sama-sama berderajat 2. X kuadrat derajat 2, y-nya derajatnya 2, 2xy juga berderajat 2. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga ya teman-teman, yaitu menyelesaikan PD pada langkah yang kedua, karena kita sudah ketahui bahwa persamaan diferensialnya adalah homogen. Baik, kita lanjutkan dengan cara seperti apa ketika kita menyelesaikan PD homogen. Nah, caranya dengan memisalkan, benar, memisalkan y dengan tx dan dy t dx ditambah x dt. Jika teman-teman lupa dengan ini, permisalan dari PD homogen, maka bisa
baca kembali penjelasan tentang persamaan diferensial homogen. Nah, selanjutnya karena kita sudah memisalkan Y sama dengan TX, DY sama dengan T dx ditambah X dt, selanjutnya kita ganti X kuadrat dikurangi dengan, ingat, Y-nya diganti dengan TX, maka hasilnya adalah TX kuadrat. Saya buat kurungnya lebih besar. DX ditambah 2XY, maka Y-nya kita ganti juga dengan TX. Lalu DY ini kita ganti dengan T dx ditambah X dt sama dengan 0. Nah, sampai di sini. Selanjutnya, coba kita kalikan satu-satu ya. X kuadrat dx dikurangi TX kuadrat dx. Ingat, ini diberi kurung karena yang dikuadratkan adalah TX-nya, bukan X-nya saja. Ditambah 2T X-nya kuadrat dikali dengan T dx ditambah X dt sama dengan 0. Selanjutnya, ini belum kita kali. Sekarang kita lanjutkan. X kuadrat dx dikurangi TX kuadrat dx ditambah 2TX kuadrat, maaf, ini kita kali 2TX kuadrat dikali dengan T dx, maka hasilnya adalah 2T kuadrat X kuadrat dx. Seperti itu ya. Selanjutnya ditambah dengan 2TX kuadrat dikali X dt, maka hasilnya 2TX pangkat 3 dt sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita kelompokkan yang memiliki dx dan yang memiliki dt, yaitu menjadi X kuadrat dikurangi dengan TX kuadrat ini, selanjutnya ini ditambah 2T kuadrat X kuadrat dx, kita letakkan di luar seperti ini, dx ditambah 2T X pangkat 3 dt sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba kelompokkan di sini. Di sini ada 2T kuadrat X kuadrat menjadi X kuadrat min TX kuadrat ditambah 2TX kuadrat karena sama-sama berpangkat 2 dx ditambah 2TX pangkat 3 dt sama dengan 0. Nah, sampai di sini. Selanjutnya, ini punya variabel yang sama, yaitu TX kuadrat ditambah 2TX kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 1 ditambah 2, maka hasilnya ditambah 1TX kuadrat dx ditambah 2TX pangkat 3 dt sama dengan 0. Selanjutnya, ini kita bisa buat menjadi X kuadrat 1 ditambah T kuadrat dx. Kita pindah ruas yang dt menjadi sama dengan min 2TX pangkat 3 dt. Sampai di sini. Selanjutnya yaitu X kuadrat kita kelompokkan dengan yang memiliki X juga, yaitu X pangkat 3 di sini. Nih,
dx sama dengan, begitu juga yang t. Kita kelompokkan min 2t dibagi 1 ditambah t kuadrat dt. Sampai di sini bisa kita coret x kuadrat dengan x pangkat 3 menjadi 1 per x dx sama dengan min 2t per 1 ditambah t kuadrat dt. Nah, sampai di sini kita pindahkan ruas ya teman-teman, yaitu menjadi 1 per x dx ditambah 2t per 1 ditambah t kuadrat dt sama dengan 0. Nah, sampai di sini, ketika sudah sampai di sini, kita integralkan. Maka integral dari 1 per x dx ditambah integral 2t per 1 ditambah t kuadrat dt sama dengan 0. Integral 1 per x dx hasilnya adalah ln x. Kenapa bisa seperti itu? Maka kita harus mengingat lagi cara-cara mengintegralkan, bahwa integral f aksen x per fx dx itu hasilnya adalah ln fx plus c. Nah, bisa kita perhatikan bahwa f aksen x, turunan dari fx yang bawah, turunan dari x adalah 1, maka integral 1 per x adalah ln fx atau ln x plus c. Maka bisa kita tuliskan ln x ditambah ln sama dengan ini. Jika integral turunan dari fx per fx dx itu hasilnya ln fx plus c. Turunan dari 1 plus t kuadrat adalah 2t. Maka bisa kita menggunakan rumus ini. Maka hasilnya ln fx-nya adalah t kuadrat plus 1 sama dengan c. Karena sama-sama memiliki ln, bisa kita tuliskan ln x dikali dengan t kuadrat ditambah 1 sama dengan c-nya menjadi ln c. Maka karena sama-sama memiliki ln, bisa kita tuliskan x t kuadrat ditambah 1 seperti ini sama dengan c. Karena tadi kita misalkan t ini dengan y per x, maka kita ganti. Awalnya tadi kita misalkan y itu sama dengan tx, maka kita bisa tuliskan t bisa diartikan dengan y per x, seperti itu. Maka kita ganti juga x dikali dengan t kuadrat, t-nya adalah y per x, maka sama-sama dikuadratkan menghasilkan y kuadrat per x kuadrat ditambah 1 sama dengan c. Di sini kita bisa mengkalikan satu-satu untuk menyederhanakan persamaan ini menjadi y kuadrat per x ditambah x sama dengan c. Nah, inilah hasil dari penyelesaian langkah yang ketiga. Kita dapat persamaan trayektori ortogonal. Hasilnya adalah y kuadrat per x ditambah x sama dengan c. Seperti itu.